Saya menantang Gubernur Sumatera Utara, bisa nggak dalam jangka waktu 3 tahun ke depan mewujudkan tempat bermain anak berbasis satu kecamatan, satu tempat bermain. Dan dari 1975 kasus itu, 900 lebih, 950 lebih itu adalah kasus yang menimpa anak-anak perempuan kita. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ngorbit, ngobrol bersama Orbit. Jadi Orbiter, kali ini kita bicarakan hal-hal yang agak banyak beredar di medsos berkait dengan anak. Kita mau lihat di Sumut aja. Bersama saya saat ini sudah datang, kita undang, ada Ketua LPA yang juga anggota DPRD Sumut kalau nggak salah ya. Boleh tahu nama lengkap? Takut salah aku. Siap. Nama saya Bang Muniruddin Ritonga, SHI MAG. Oke. Jadi selama ini lebih aktif di DPR atau di anak nih? Tergantung. Tapi bisa mewakili kedua-duanya. Bisa. Kedua-duanya bisa. Jadi kita bisa bicarakan itu nanti sedikit banyak tentang anak-anak Sumatera Utara. Tentunya nggak cukup sama apa aku bilang. Kalau adik nggak pantas anggota dewan ku panggil adik. Nggak apa-apa, adik aja. Ya kan? Adik aja. Jadi tetap kita orang Medan, abang. Ya. Ya kan? Untuk mengawani kita ngobrol, ada orang yang pantas menengahi kita ngomong. Bu Dwi, Ibu sekarang di dinas apa, Bu? Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara. Kan cocok kan? Cocok. Cerita anak. Cuman kami nggak bisa lagi berencana. Tapi tetap untuk merencanakan masalah anak bisa. Bisa. Nah, kita cerita. Walaupun bukan anak kita, tetap anak. Ya. Iya, anak Anak bangsa, Indonesia, anak bangsa. Jadi kalau Bang Munir tengok, di Sumut ini bagaimana sesungguhnya kondisi anak-anak kita? Apakah sama dengan yang ada di medsos mirisnya? Siap, terima kasih Bang sahabat Orbit yang kami pantau perkembangan anak di Sumatera Utara. Sesungguhnya itu sangat memprihatinkan ya. Cuman terkadang ada yang tidak terpublikasi, ada yang tidak terliput media, baik media elektronik, media sosial. Tentunya kan kita melihat beranjak dari angka kemiskinan di Sumatera Utara, Bang. Dari kepemimpinan sebelumnya dengan yang sekarang itu kan pergeserannya juga masih sangat sedikit. Tentu ini juga bagian dari yang harus kita pikirkan. Tentunya seperti yang ini kan bulan puasa nih Bang. Ya. Seperti apa yang diajarkan di dalam ajaran agama Islam, khususnya saya yang Muslim, teman-teman yang lain juga memahami. Ternyata kan kemiskinan itu mendekati kekufuran. Nah, tentunya kan kemiskinan ini juga bagian yang harus kita kaji lebih luas, tetapi dalam. Korelasi antara kemiskinan dengan perlindungan anak itu sangat erat. Betul, Bu. Ya, soalnya memang faktanya yang kita lihat, apapun yang berita yang muncul berkaitan dengan anak, kalau tidak prestasi, pasti erat dengan kemiskinan dan kebodohan. Ya, sebagai kepala dinas yang mengampu urusan perempuan dan anak, saya harus melihat kondisi anak Sumatera Utara yang saat ini kira-kira 30% ya. Jadi dari 15 hampir 16 juta masyarakat Sumatera Utara, 30% itu adalah anak-anak. Yang mana kita harus pandang itu sebagai dengan kacamata optimis, mereka ini adalah generasi penerus bangsa yang akan meneruskan masa depan Sumatera Utara.
Kemudian adapun permasalahan-permasalahan seperti yang disampaikan oleh Pak Munir itu memang tidak lepas dari kondisi sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat. Artinya bukan tunggal anaknya, tetapi memang ini tidak lepas dari kondisi sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat. Memang kita masih berhadapan dengan kemiskinan, ya, sehingga ini juga berdampak kepada pola asuh dan pemenuhan hak-hak anak. Kemudian kita juga berhadapan dengan perkembangan teknologi dan zaman. Saat ini menghadapkan kita pada era digital, ya, yang tentunya permasalahan semakin banyak. Saya aja sebagai orang tua merasa betapa beratnya menjadi orang tua pada era sekarang ini, ya kan? Karena gempuran informasi yang luar biasa, gelombang informasi yang luar biasa, yang tentunya ini juga membawa dampak pada tumbuh kembang anak. Sehingga permasalahan anak hari ini tidak bisa disamakan ketika masa kecil kita. Kalau masa kecil kita mau seputaran bagaimana mendapatkan buku, mendapatkan bahan bacaan, tetapi anak-anak kita tuh kompleks sekali. Dari masalah bullying, kemudian dari masalah tadi kita lepas sosial, bagaimana ketersediaan atau pemenuhan hak-hak anak pada level masyarakat menengah ke bawah kita. Gitu. Kemudian kita juga berhadapan dengan banyaknya kasus-kasus, ya, kasus-kasus yang sebagai dampak perkembangan teknologi. Sekarang ini kan sangat-sangat luar biasa, Bang. Nah, Sumut menangani masalah ini bagaimana? Saya kalau dari sisi kekerasan, ya, kita itu ada angka kekerasan terhadap perempuan dan anak sampai dengan akhir tahun 2025 kemarin. Dari laporan aplikasi yang kami miliki untuk pelaporan perlindungan perempuan dan anak itu ada 1.975 kasus, dan dari 1.975 kasus itu 900 lebih, 950 lebih itu adalah kasus yang menimpa anak-anak perempuan kita. Kemudian hampir 600-an itu menimpa anak-anak laki kita. Artinya apa? Kasus-kasus ini memang didominasi oleh anak-anak. Dan ini itu kalau Ibu pelajari data dan penyebabnya nampak nggak? Ya, permasalahannya kembali itu berkaitan dengan dinamika sosial politik yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Karena kebanyakan anak-anak ini pun juga permasalahannya dampak dari kondisi sosial masyarakat kita, utamanya yang menengah ke bawah. Karena kasus-kasus yang banyak itu memang yang terlapor ke kami itu yang menimpa anak-anak kita dari kelompok menengah ke bawah ini. Yang paling banyak apa? Yang paling banyak sekali yang kita sesalkan itu adalah kasus pelecehan seksual yang berkaitan dengan pelecehan seksual. Mengerikan, Bu. Iya, kalau ngelihat angkanya itu. Di samping kasus yang lain, kekerasan fisik, psikis yang termasuk bullying, kemudian juga penelantaran kita juga ada. Tetapi yang dominan itu adalah kasus kekerasan seksual. Dan itu berkait dengan kemiskinan. Rata-rata terjadi kebetulan itu di kelompok menengah ke bawah. Mengerikan. Nah, ini kenapa aku bilang mengerikan tadi, Munir, ya? Kan Mbak Munir pernah dengar, pernah lihat juga mungkin fakta di Nusa Tenggara. Ya, di Ngada, ya, di Ngada, ya. Hanya karena 10.000 perak, ya kan? Itu fakta miskin. Ya. Tidak punya 10.000 perak untuk beli buku dan pensil, dia lebih memilih untuk melepaskan dunia ketimbang ikut terus merasakan kira-kira apa yang harus dilakukan negara ini, terutama Sumatera Utara. Untuk itu jangan sampai anak punya pikiran pendek, jangan sampai anak seperti Ibu tadi bilang terjerumus ke permasalahan sosial yang tak perlu. Tentunya dia, Bang, negara harus wajib hadir, tapi hadirnya itu jangan seperti lipstik, nampak merah tetapi dia nggak terasa. Ya, maunya seperti kentut aja. Tercium tapi nggak nampak. Nggak nampak. Oke, Nah, terasa jadi, ya? Terasa. Nah, ini kita melihatnya kan begini. Kenapa ini terus-menerus terjadi? Seperti yang disampaikan oleh Ibu Kadis tadi, ya, Bang, ya. Angka kekerasan seksual itu dari tahun ke tahun itu terus yang meningkat itu. Nggak pernah turun. Kekerasan seksual. Dan itu terus berbicara masalah kekerasan terhadap anak. Kekerasan seksual itu kalau tidak salah saya mulai 2014 sampai sekarang itu peringkat pertama. Artinya ini kan harus menjadi perhatian serius kita juga. Nah, saya melihat
saya melihat, kami dari Lembaga Perlindungan Anak melihat negara kurang serius mengurusi anak ini. Kurang seriusnya di mana? Kurang serius dari sisi anggaran. Oke. Contoh nih, Bu Kadis ini karena nggak berani ngomong nih sama Pak Gubernur. Ya paling di anggaran di dinasnya 5 miliar. 5 miliar dibagi 33 kabupaten kota, Bang. Berapa? Oke, kalau anggaran mungkin bisa disiasati dengan tindakan lain. Bisa nggak? Karena saya tidak paham di bidang anggaran ini, Bang. Tetapi paling tidaknya kan ini menopang kegiatan. Satu. Ini satu. Yang kedua, cara pandang kita. Terus keterlibatan publik? Tentu keterlibatan publik juga sangat penting. Akses informasi, keterlibatan mereka. Karena kalau publik tidak terlibat di dalam sistem pemerintahan, nggak bisa pemerintah jalan, Bang. Apa di Sumut publik tidak diajak terlibat dalam gerakan pembangunan generasi ini, Bu? Ya, gini. Tadi kalau disampaikan kenapa kami tidak ngomong terkait dengan anggaran, sebenarnya enggak juga. Karena kami sangat menyadari ya, Provinsi Sumatera Utara ini kan banyak prioritas-prioritas yang juga membutuhkan anggaran yang lebih besar. Tetapi kami tetap dengan segala upaya, Pak Munir, kita tetap upaya bagaimana agar dengan keterbatasan anggaran kita optimal untuk melakukan perlindungan kepada perempuan dan anak. Kemudian karena memang betul banyak juga sih intervensi yang bisa kita lakukan dengan prinsip efektif dan efisien ya, karena memang kondisi kalau kita itu saya bantah, kondisi kita kita sangat paham. Karena 21 OPD itu dia harus ada berkaitan dengan anak. Oh iya. 21 OPD. Oh iya, begitu. Apa memang harus seperti itu? Semua harus gotong royong. Jadi begini. Secara memang renteng yang gitu. disampaikan beliau sangat benar, Pak. Jadi gini kan, kalau publik itu kan seakan-akan urusan pelindungan perempuan dan anak itu akan hanya menjadi urusan DP3AKB. Oke. Padahal sebenarnya memang tidak seperti itu, yang seperti yang beliau sampaikan. Karena kita ini kan ada istilahnya anggaran responsif gender, ya kan? Anggaran responsif gender ARG. Jadi urusan perempuan dan anak ini juga diampu oleh OPD-OPD lain yang berkaitan. Contohnya saja Dinas Kesehatan. Ini kan juga mengampu yang terkait dengan anak, bagaimana pemenuhan hak atau jaminan kesehatan anak-anak kita. Dinas Pendidikan otomatis karena itu yang paling berkaitan dengan bagaimana mendidik anak-anak bangsa. Sampai kepada pertanian, bagaimana pertanian juga diarahkan bagaimana pemenuhan hak gizi-gizi anak-anak kita. Artinya sebenarnya kita berupaya, walaupun memang yang Bapak sampaikan betul, kita ini kan belum optimal. Karena angka anggaran responsif gender kita ini masih kita dorong bagaimana agar 20% dari anggaran Pemprov Sumatera Utara itu sudah merupakan anggaran yang responsif terhadap gender. Termasuk gini ya, saya boleh nanya nih sama Ibu. Biar Ibu tegaskan. Mungkin kalau saya kan tidak ada ini persoalan. Memadai nggak menurut Ibu anggaran yang diberikan ke dinas Ibu sekarang tahun 2026? Jawab dengan jujur, masyarakat Sumatera Utara melihat ini, Bu. Memadai atau tidak dengan kondisi dan situasi perkembangan anak di Sumatera Utara? Ya, memang kalau tuntutan kebutuhan ya Pak, itu ya memang kita sangat kecil ya dibandingkan dengan yang seharusnya, itu kita sangat kecil, kita akuin lah. Tetapi kembali ya kita sangat paham kondisi Pemprov Su yang saat ini kita juga dihadapkan banyak sekali prioritas-prioritas. Nah, saya begini, Bu. Persoalan kita memahami ada prioritas. Kita pas, tetapi apakah anak ini, bukankah Ibu ada di sini, saya di sini, Bapak ini di sini, itu keterkaitannya dengan new generasi, kan gitu. Nah, kebiasaan di kita setelah kejadian baru wah. Ya itu yang, yang seharusnya negara itu hadir bukan pas di dalam pasca pencegahan, tapi preventifnya juga harus hadir. Sehingga apa yang dibuat dan dikelola oleh negara dalam hal ini pemerintah terukur. Ini kan tunggu mati dulu anak, baru kita berbicara tentang perlindungan anak. Apa sebegitu? Nggak, saya sampai nggak tega untuk menyatakan kondisinya apa. Memang sebegitu tidak urgenkah urusan generasi ini sehingga terkadang terkesan kita kurang peduli gitu. Ya,
Kalau saya pribadi kalau lihat urgensi ya sangat urgensi sekali. Kenapa? Karena ini menyangkut masa depan kita semua. Ya. Yang akan membawa Sumatera Utara atau membawa Indonesia melanjutkan cerita kita tentang Indonesia dan Sumatera Utara di masa mendatang itu ya anak-anak kita. Hanya saja memang ini harus menjadi tanggung jawab kita bersama. Dari awal tidak sekedar negara, tetapi memang harus kita mulai dari lingkup keluarga. Karena memang saya juga melihat dan mendampingi beberapa kasus anak ini, termasuk di dalamnya itu ada kelalaian dari mulai tingkat keluarga. Ya kemarin kita ada kasus ya, ada kasus anak kita yang terpapar terorisme, kemudian juga ada kemarin terakhir yang agak viral itu dengan anak. Nah di sana betapa ternyata di tengah-tengah masyarakat kita ini harus senantiasa diingatkan dan didorong bagaimana agar keluarga ini menjadi garda terdepan yang paling awal untuk mewujudkan anak-anak kita yang berkualitas. Makanya pendidikan di level keluarga ini saya selalu mengatakan, kalau hari ini kemarin juga saya di ini bagaimana child grooming yang saat ini terjadi di tengah-tengah masyarakat. Saya mengembalikan yang pertama sekali kepada peran keluarga. Bagaimana keluarga ini menjadi garda yang paling awal, paling dasar terhadap pendidikan anak, karakter anak, kemudian juga tanggung jawab untuk perlindungan kepada anak, pengawasan kepada anak, dan bagaimana orang tua menjadi role model yang positif bagi anak-anak kita. Ini yang nampaknya juga harus kembali kita ingatkan, pola asuh keluarga ini. Itu menarik, Bu. Kemudian yang kedua juga bersama-sama tadi, apakah kami tidak melibatkan segenap stakeholders ya? Kami juga melibatkan segenap lembaga atau CSO kita atau kawan-kawan di level lembaga swadaya masyarakat. Bagaimana agar kita sama-sama berbuat yang terbaik untuk anak-anak kita. Makanya kita menggandeng juga beberapa CSO yang itu berkaitan dengan anak-anak. Tapi tidak termasuk LPA. Nah, ini kita belum. Hubungan kita masih belum mesra nih, Pak. Mudah-mudahan setelah ini kita ini kan baru ketemu. Tapi yang kata Bu Dwi tadi bagus. Aku setuju bahwa memang segala sesuatu dari keluarga. Aku sekarang sama Bang Munir bukan sebagai LPA boleh? Boleh. Nah, karena keluarga ini urusan menyeluruh, Dewan melihat, sebagai anggota Dewan kita tanya sekarang ya, Dewan melihat sejauh mana negara terlibat dalam keluarga Indonesia. Sebagai wakil rakyat loh. Tentunya kan Bang, di negara kita ini kan adalah negara hukum. Tentu kalau kita negara hukum kan patokannya sudah jelas peraturan. Tetapi dalam konteks ini lagi-lagi kalau berbicara masalah perlindungan anak ini tidak bisa hanya dinas PPA, tidak bisa juga hanya dengan LPA, tidak bisa juga hanya dengan media. Tetapi kalau saya sering sampaikan itu seluruh masyarakat Indonesia yang punya nyawa dan berakal, maka dia punya kewajiban untuk melaksanakan sistem perlindungan anak sesuai yang dicantumkan di dalam Undang-Undang 35 2014. Nah, kesadaran ini Bang yang sesungguhnya itu jauh dari panggang dari api. Jadi kalau secara sistem kalian Dewan mulai dari bawah sampai ke tingkat nasional itu memang sudah merancang bangun untuk sudah. Cuman persoalannya contoh nih Bang. Perda perlindungan anak di Sumatera Utara ada, tapi saya pastikan mandul. Oh ya? Ya, karena nggak berjalan. Kenapa? Persoalan bagaimana perda itu mandul kembali kepada pemerintahnya. DPR kan hanya rancangan, pengesahan, pelaksanaan daripada perda itu kan pemerintah. Nah ini yang perlu kita kolaborasikan antara legislatif dan eksekutif. Bagaimana supaya rancangan peraturan daerah yang sudah menjadi perda itu jangan hanya sekedar perda pajangan, Bang. Itu udah jadi perda? Sudah pernah direvisi.
Kenapa, Bu? Ya, ini tapi itu kita memang juga berterima kasih ya kepada pihak legislatif kita, karena di Sumatera Utara itu sudah ada 2 perda yang itu sangat mendukung kami di dalam menjalankan tugas, yaitu Perda nomor 9 ya yang tahun 2017 yang sudah dirubah seperti yang beliau sampaikan menjadi Perda nomor 3 tahun 2014 tentang penyelenggaraan perlindungan anak. Dan kami memang Pak kami terus kok Pak, istilahnya kita lakukan sosialisasi termasuk bagaimana agar menuangkan poin-poin penting yang ada dalam perda di dalam program dan kegiatan dari DP3AKB. Okay. Walaupun memang seperti yang beliau sampaikan, karena memang keterbatasan anggaran kita, tentunya kita juga belum bisa mengawal sampai dengan istilahnya tuntas ya, karena ini permasalahan anak ini permasalahan kita bersama. Okay. Termasuk juga pelaksanaan perda ini juga tidak hanya tergantung kepada DP3KB, tetapi ini juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Ya, karena ini tanggung jawab kita bersama, Bu. Aku balik lagi ke LPA. Bukan anggota dewan lagi. Nah, makanya tadi kita udah lihat bahwa yang terbanyak itu adalah kekerasan seksual. Ada eksploitasi nggak di situ? Ada. Nah, kenapa tidak ada tindakan yang membuat shock terapi bagi masyarakat? Nah, itu juga yang menjadi dasar saya, Bang. Dari aktivis menuju parlemen. Dulu waktu di aktivis ini tolak-tolak nih, mohon maaf nih Bang. Pergi kita ke dinas PPA, tolak lagi kemari kewenangan kami sama sekian, anggaran kami tidak ada. Setelah di dalam pun begitu-gitu juga Bang. Makanya saya sampaikan, Bang, negara kurang serius mengurusi anak ini. Kurang seriusnya di mana? Tadi udah ada undang-undangnya. Contoh. Undang-undang dasar yang melindunginya pun udah cukup kuat. Benar Bang. Kalau dia dari sisi undang-undang, negara ini sempurna mengurusi anak. Kalau dari ukurannya undang-undang dan peraturan. Tapi dari sikap dan implementasi daripada peraturan itu, mana coba kita? Apa yang jadi kendala? Kenapa itu tidak terimplementasikan? Kendalanya apa? Tentu kalau kita pandang dari sisi kendala, itu banyak faktor Bang. Pertama, semangat. Yang kedua, cara pandang. Yang ketiga, perilaku. Satu, semangat. Tadi sebagai aktivis, memperlihatkan semangatnya betul sangat bagus. Sebagai legislator, sebagai yudikatif, bukan aku jadi terlalu cepat aku mikir. Sebagai parlemen, itu juga udah melihatkan kinerja yang bagus dengan adanya perda dan segala macam. Ketika kita tahu ada permasalahan, kenapa kita nggak bisa? Dari sisi pemerintahnya Bang, ada keterbatasan melakukan perbuatan. Contoh nih Bang, kita buat contoh konkret yang sering kita alami mungkin. Kami sering menemukan di lapangan, kasusnya ibu ini juga sering menemukan di lapangan. Contoh, ketika terjadi kekerasan seksual alias sodomi terhadap anak kita, negara tidak tuntas mengatasinya. Nggak, kan udah ada hukumnya tadi. Anggaran tidak tersedia Bang. Itu yang diberikan alasan kepada kita. Penegak perdanya siapa? Pemerintah. Gini, saya juga memang harus hati-hati ya, Pak Bang Risa. Kalau dikatakan apakah negara tidak pernah atau apakah kita tidak pernah melakukan penghukuman terhadap perilaku, kita beberapa kali kok. Beberapa kali kita sudah lebih dari dalam penghukuman ini, mohon maaf Bu, supaya tidak salah persepsi terkait. Bukan penghukumannya. Contoh anak, si laki-laki disodomi, lain jenis nih. Harusnya kan negara hadir menyelesaikan ini sampai pulih kembali. Ya kan? Oke. Itu kita yang lakukan, terjadi Pak. ini adalah pembiaran. Nggak, itu dalam aturan yang ada sampai ke sana nggak? Seharusnya iya, tapi realisasinya di lapangan. Nggak. Yang tertulisnya sampai ke sana nggak? Ini kan Sampai- kadang-kadang sampai. masalah. Sampai di sana. Dan itu kita lakukan. Tapi ini yang harus kita hati-hati nih. Kita tidak mungkin mengekspos itu semua. Oh ya. Kenapa begitu? Ada aturan anak. Karena ini kita anak loh. Iya, Ini ada. masalah anak.
kita tidak mungkin kita mengorbankan anak hanya untuk mempublikasikan bahwa ini loh kita berhasil. Nah, contohnya saja, ada kasus sodomi terhadap 13 anak yang terjadi di salah satu kabupaten kota. Kita mengawal sampai akhir, sampai anak-anak itu pun kita bawa ke salah satu lembaga untuk klinis, psikolog klinis yang ada di Medan. Kita datangkan, diantarkan dari UPTD yang ada di kabupaten kota itu, kita diantarkan ke Medan. Di sini kita berikan juga pendampingan. Ini harus diberikan reintegrasi nih. Dari mulai reintegrasi kesehatan, psikisnya, sampai dengan reintegrasi sosialnya, bagaimana dipulihkan. Karena jangan lupa, anak-anak yang menjadi korban dari kekerasan seksual, terutama anak laki-laki itu berpotensi untuk menjadi pelaku berikutnya. Ini kita sadari betul, sehingga kita pulihkan terhadap yang bersangkutan, yang pelakunya dihukum. Sekarang sudah ada di dalam penjara. Berarti tetapi ada ya. Itu tidak mungkin kita ekspos. Kenapa tidak kita ekspos? Ini menyangkut anak-anak yang menjadi korban. Pelakunya kan bukan anak. Nah, tapi kan nanti menyangkut pada korbannya siapa-siapa. Artinya ya tapi kami bisa meyakinkan kalau itu dibutuhkan. Ini loh, termasuk juga kemarin ada juga anak yang menjadi korban kekerasan seksual dari, mohon maaf, ini agak ekstrim ini. Karena si anak ini menjadi korban kekerasan seksual oleh ayahnya dan juga oleh ibunya. Oh. Ini agak ekstrim nih. Ini dari salah satu kabupaten kota. Kita jemput anaknya. Karena apa? Karena kedua orang tuanya kemudian menjalani hukuman penjara. Masih kita pikirkan bagaimana anak ini. Anak ini sempat kami titipkan di rumah aman kami. Tetapi kan di sana ada aturan. Rumah aman itu ada keterbatasan. Kemudian kita titipkan di panti anak kita. Dan saat ini sedang kita pikirkan. Karena ternyata anak ini buta huruf. Sama sekali tidak mengenal tulis baca. Iya. Tulis baca sama sekali. Hari ini sedang kita pikirkan keterampilan apa yang harus kita berikan kepada anak. Anak itu ada di salah satu panti kita. Artinya, tetapi hal-hal seperti ini memang tidak serta-merta bisa kita ekspos ke tengah-tengah masyarakat. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan masa depan anak-anak kita. Yang pasti kami berupaya sekali agar kita bisa memberikan perlindungan yang maksimal dengan lakukan kolaborasi. Karena ini melibatkan juga DP3AKP Provinsi, UPTD Kabupaten Kota, Dinas Sosial. Kita juga melibatkan beberapa kawan-kawan JSO sebagai pendamping. Tapi itu kan belum kita temukan akar masalahnya sebetulnya kan. Kalau kita lihat dari tadi pembicaraan kita, akar masalahnya itu kan berkait dengan kemiskinan, pendidikan. Ada solusi yang sudah pernah kita bicarakan di Dewan dan dipikirkan oleh pemerintah. Kami memang sesuai dengan ranah kami ya, untuk langkah-langkah seperti itu, untuk upaya preventif kita lakukan sosialisasi ya. Di kita itu ada namanya Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga. Di sana kita lakukan secara daring, karena ini kembali kepada yang belum sampaikan, karena keterbatasan anggaran, sehingga Puspaga kita itu sebagian juga kita laksanakan secara daring. Artinya akhirnya Bu Kadis mengakui keterbatasan anggaran. Tetapi ya kalau kita ikutin keterbatasan anggaran itu sangat terbatas. Tapi kan, kita upayakan, masih ada solusinya. Ya, itu kan fakta yang harus kita hadapi. Tapi kan secara nyata, permasalahan itu kan bukan hanya itu. Kemajuan teknologi segala macam, pendidikan. Juga, karena kaitannya tadi, karena miskin dia nggak bisa terdidik dengan baik, tidak bisa mengikuti perkembangan informasi yang baik, gitu. Sehingga dia terkungkung dalam lingkungan anak yang begitu dan begitu. Untuk itu apa yang harus kita lakukan di Sumatera Utara? LPA ngelihatnya apa? Kalau ekonomi udahlah. Itu harusnya dikerjakan pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Orang miskin dan telantar segala macam itu dipelihara dan ditanggung negara. Pendidikan udah ada Undang-Undang Pendidikan dan biaya pendidikan yang besar. Nah, tinggal bagaimana kita merumuskan segala sesuatu itu bisa melindungi anak. Jadi kalau kita Bang dari Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara melihat ini adalah kerja bersama secara komprehensif.
posisinya hari ini kita tidak mempersoalkan lagi siapa yang salah, siapa yang benar. Kita tidak melihat itu lagi. Tetapi bagaimana kerja bersama yang kita lakukan bersama ke depan. Nah, ada dua hal Bang yang harus kita lakukan. Yang belum terjadi, ayo kita genjotkan. Iya. Kita lakukan terus-menerus edukasi. Makanya mulai tahun 2016 kami dari Lembaga Perlindungan Anak bersama almarhum Aris Merdeka Sirait itu telah mendengung-dengungkan gerakan perlindungan anak sekampung. Jadi dia gerakan perlindungan anak itu bukan dari atas, tetapi kita Muncul munculkan dari bawah. Dari kelompok kecil akan Dari lebih kelompok kecil. Nah, bisa dia mewarnai pola pikir masyarakat dan adat istiadat lokal. Nah, banyak ukuran dan parameter, Pak, yang mengakibatkan begini Sumatera Utara di bidang perlindungan anak. Cara pandang misalnya, kultur, budaya. Itu juga terkadang ikut mendukung, Bang. Tapi kan relatif kalau Sumatera Utara itu anak adalah segala sesuatu. Ada, ya benar. Kalau di kita orang Batak, anakku kido hamoraon diau katanya. Ya kan, berarti anak itu adalah penerus generasi yang harus dijaga ininya, semuanya sampai leluhurnya dan sebagainya. Nah, berbicara masalah anak ini adalah yang harus betul-betul kita lakukan seperti yang dua hal tadi. Yang belum terjadi, ayo. Preventif, edukatifnya ayo kita diskusikan. Mulai dari cara pandang. Terutama kita para dewasa ini. Contoh nih, kita lihat sekarang. Kita para orang tua ini, termasuk saya nih pelaku, terkadang dalam situasi tertentu sudah mengalih fungsikan ya handphone ini, Bu. Yang awalnya diciptakan oleh iPhone, Samsung itu adalah alat untuk berkomunikasi, tetapi kita alih fungsikan untuk alat untuk mendiamkan anak. Oke. Itu kan kesalahan kita para orang tua. Oke. Itu yang membuktikan bahwasanya cara pandang kita juga sebagai orang tua, termasuk saya pegiat anak, belum bisa saya melaksanakan itu 100%. Apalagi dengan orang yang lain. Ini kan gejala yang harus kita atasi secara preventif. Bagaimana mengedukasi. Belum lagi hal-hal yang lain. Gimana itu, Bu, di Sumut? Kalau kita lihat, ini kebetulan aku pernah baca artikel di Australia itu ada batasan umur anak bisa menggunakan handphone. Kita gimana, Bu? Bisa nggak kita di Sumatera Utara melakukan itu? Sementara sekolah-sekolah di sini membiasakan anak menggunakan handphone untuk belajar. Ya, oke. Dan ini handphone ini ya akhirnya ke kekerasan seksual, ke bullying, ke segala macam. Implikasinya banyak. Nah, implikasinya. Ya, kembali ya pertanyaan pertama, bagaimana sih upaya kita ini bersama? Saya juga mendukung apa yang beliau sampaikan, bahwasanya upaya perlindungan anak ini harus menjadi upaya bersama ya, tanggung jawab bersama. Kemudian kalau dari sisi kami kampanye, kalau dulu ada nama berlian ya, bersama lindungi anak. Nah. Ini juga harus menjadi upaya kita bersama. Kemudian di level agak kalau dulu tadi sampaikan berbasis kampung, sebenarnya dari sisi pemerintah sendiri kita ada di RPPA, Desa Ramah Perempuan dan Anak. Oke. Di sana ada 10 indikator yang semuanya mendukung untuk membangun ekosistem yang ramah terhadap anak. Kemudian naik lagi ada KLA. Kota Layak Anak. Nah, ini yang sama-sama kita kejar karena KLA ini disusun dengan klaster-klaster, 5 klaster yang semuanya untuk memenuhi atau memberikan perlindungan kepada anak. Nah, ini akan sama-sama kita wujudkan. Walaupun untuk Sumatera Utara dari 33 kabupaten kota, kita ini baru ada 15 kabupaten kota yang sudah dinyatakan sebagai KLA, Kota Layak Anak atau Kabupaten Kota Layak Anak. Ini sama-sama kita dorong agar ini bisa terwujud. Udah separuh ya? Ya, dan ini harus melibatkan semua komponen. Kemudian termasuk juga dari sisi peran kita sebagai keluarga yang belum sampaikan betul, bagaimana keluarga ini juga membantu untuk membangun ekosistem yang sangat ideal bagi tumbuh kembang anak.
Di antaranya peran teknologi. Nah, memang Bang Riza, ini kita masih punya PR nih ya. Kalau di beberapa negara-negara maju, memang seperti Australia itu sudah dinyatakan bahwasanya anak umur sekian tidak boleh menggunakan gadget. Tetapi kita di Indonesia memang kita belum sampai kepada tahap pelarangan. Tetapi kita sudah pada tahap sudah dimulai dari preventif dulu dengan adanya Tunas, ya kan? Peraturan pemerintah kemarin ya tahun 2025 itu bagaimana agar sekarang ini semua aplikasi ini sudah harus mencantumkan dampaknya terhadap anak. Ada yang berdampak ringan, kemudian sedang, dan berdampak berat. Itu harus dicantumkan. Termasuk dari Kementerian PPPA sendiri sekarang sudah ada peraturan untuk akses terhadap teknologi atau sumber-sumber teknologi dan informasi ini yang bagaimana yang boleh bagi anak, yang pada intinya ini membutuhkan pendampingan dari orang tua. Karena ini seperti yang beliau sampaikan benar, seringkali orang tua ini seakan-akan tugas untuk edukasi terhadap anak itu kita limpahkan atau kita wakilkan kepada gadget-gadget, kepada sekolah-sekolah. Ini kan sudah sesuatu yang tidak benar ya. Artinya kita masih punya PR. Kenapa? Kita masih punya PR kok. Bagaimana agar mendorong anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang melek secara teknologi. Tetapi tetap dengan pendampingan orang tua. Ternyata balik ke keluarga lagi. Ya, jadi dia Bang, kalau kita menyadari sesungguhnya tidak ada lagi tempat yang aman dan nyaman bagi anak. Nggak ada. Perlu nggak kita punya solusi bersama antara NGO, pemerintah? Harusnya. Sangat itu perlu. Sudah menjadi kewajiban kita Kalau bersama. di kesehatan, dia punya posyandu. Ya kan? Untuk masalah anak ini, kita punya apa, Bu? Di RPPA, Desa Ramah Perempuan dan Anak. Desa. Iya, kemudian ada lagi sebenarnya ada lagi kemudian dituangkan menjadi RPI. Jadi gini, mulai tahun 2025, tetapi ini dalam tahap penyempurnaan oleh Kementerian PPPA. Di RPPA, Desa Ramah Perempuan dan Anak nantinya akan ditransformasikan dalam Ruang Bersama Indonesia. No. Ya, Di inilah, RBI itu ya. RBI. Okay. RBI inilah sebenarnya yang kalau untuk kesehatan itu posyandu, kemudian untuk tumbuh kembang anak dan perlindungan perempuan itu RBI. Nah, sekarang ini Bang Riza, kami juga mengusulkan kepada BNPB ya, sudah kami sampaikan, termasuk ini yang RBI yang saat ini sangat mendesak dibutuhkan itu di area-area pasca bencana. Kita berpikir nggak anak-anak kita, perempuan-perempuan kita di wilayah bencana itu betapa hari ini mengalami kekerasan trauma yang sangat-sangat luar biasa. Sebenarnya inilah saatnya untuk kita tuh mengimplementasikan RBI itu. Itu menjadi ruang yang untuk bermain anak, untuk belajar anak, untuk di sana istilahnya konsultasi konseling bagi perempuan-perempuan, untuk di sana menjadi saluran untuk pelaporan kekerasan-kekerasan di wilayah hunian tetap maupun hunian sementara, pun bisa digunakan sebagai ruang untuk pemberdayaan perempuan dari sisi ekonomi, ya, pelatihan yang ini membutuhkan kolaborasi kita bersama, termasuk kolaborasi dari kawan-kawan CSO yang ada di tengah-tengah masyarakat. Kurasa LPA suka kali lah kalau kayak gitu. Cuma kalau ada satu lagi tambahan sebagai anggota dewan. Faktanya udah jelas ya. Bagaimana caranya kawan-kawan kita di Jalan Imam Bonjol untuk memikirkan implementasinya tadi yang bisa terukur dengan aturan yang lebih jelas. Nah, tentunya kita harus satu frekuensi itu Bang, antara pemerintah dengan eksekutif dengan legislatif. Terkadang menurut legislatif ini adalah prioritas, menurut eksekutif ini nomor sekian. Makanya saya sering sampaikan masalah perlindungan anak ini adalah kerja kita bersama. Semangatnya dulu Bang. Nah, kami itu sama Bang Aris udah hampir di 33 kabupaten kota, hampir separuh dari provinsi itu udah kita jalani. Ketika kita berbicara anak, semua orang termenung, iya ya. Tapi habis dari situ ya balik ke biasa. Artinya makanya saya bilang tadi, berbicara masalah perlindungan anak ini jangan seperti lip service, lipstick.
Saya paham betul lah, Bu, cara kerja pemerintah. Tetapi kan bukan di ruang ini kita berbicara Ya, itu harus ada kamar tersendiri untuk bicarakan harus yang lebih ada. intensif. Nah, coba kita bayangkan, Bu, dengan situasi kondisi padatnya penduduk Indonesia sekarang, ya kan? Di tengah-tengah teknologi sekarang yang sangat mencekam anak-anak kita, pemerintah tidak hadir. Bagaimana misalkan membuat tempat bermain anak di setiap kecamatan saja. Nah, Jangan itu dulu satu. tidak kita bicara yang lain-lain. Saya menantang Gubernur Sumatera Utara, bisa nggak dalam jangka waktu 3 tahun ke depan mewujudkan tempat bermain anak berbasis satu kecamatan, satu tempat bermain. Ya, kalau di Jakarta ada RPTRA ya. Mm-mm. Kita berharap mungkin, Bu, ya. Iya. Kalau kita bicara anak, Iya. ini udah kita buka fakta dan wawasan yang memungkinkan. Tempat bermain ini, Bang, ketika ada tempat bermain anak yang difasilitasi dengan sesuai dengan kebutuhan dan umur, maka itu dengan sendirinya akan bisa menekan kekerasan terhadap anak. Ini sudah penduduknya padat, tempat bermain tidak ada, yang ada handphone terus. Dan anak pun gampang dipantau kalau di tempat seperti itu ya. Ini yang menjadi kerja kita bersama. Maka saya berharap, kalau kami ini kan satu spiritnya nih. Cuman kemauan dan keberanian saya tidak seperti dengan Ibu. Karena lain dapur. Lain dapur. Lain lah masakannya pula. Nah, itu juga bukan menjadi tugas pemerintah provinsi juga ya, mulai dari juga kabupaten kota. Karena kan kita provinsi ya, sebenarnya kan yang berbasis kecamatan itu adalah basis dari pemerintah kabupaten kota. Ya, Tetapi memang provinsi, kalaupun provinsi melalui dana bantuan bisa juga. Khusus. Itu sih bisa diatur kalau kata pelawak zaman dulu kan. Iya. Semua bisa Semua diatur. bisa diatur. Tetapi apapun aturan itu memang goal dari apa yang kita bicarakan adalah perbaikan mutu anak-anak kita ke Bukan depan. anak. Jadi bagaimana kita memperlakukan anak hari ini, itulah dia gambaran Indonesia ke depan. Nah, pemerintah hari ini harus memiliki kesadaran bersama. Oke. Sedangkan baik sekalipun kita perlakukan anak kita, belum tentu hasilnya baik. Konon tidak kita persiapkan dengan baik. Nah, ini yang menjadi catatan penting. Ini kami tunggu di statement ini. Karena Pak Legislatif, kami kan juga membutuhkan dorongan dari legislatif. Dua-dua sekarang sudah membuka fakta dan membuka diri bahwa ada hal yang harus dibicarakan lebih lanjut. Harus. Kalau bicara anak, jangan sepotong-potong. Kalau sepotong-sepotong seperti sekarang, ini hanya untuk membawa kita ke depan untuk berpikir lebih jauh. Kalau kita mikirkan, kita rumuskan, lihat saja kita capai nggak Indonesia Mas. Kami sudah bicarakan, tinggal di rumah bagaimana mencernanya. Ayo berbuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.